Nasdem DPRD Kabupaten Mamasa atas laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ pemerintah daerah Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2021 disampaikan oleh Abraham Kualidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Bupati Kabupaten Mamasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini Selasa 17 Mei tahun 2022 kita dapat mengikuti rapat paripurna dalam rangka penyampaian pemandangan akhir fraksi Partai Nasdem Kabupaten Mamasa terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban pemerintah daerah Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2021. Kami Kabupaten Mamasa turut berduka cita atas meninggalnya Bapak M. Said Sagap, mantan Bupati Mamasa periode 2003-2008. Tentunya kita kehilangan tokoh guru, peletak batu pertama pembangunan Kabupaten Mamasa. Beliau telah memberikan segenap jiwa dan raga, pikiran untuk rakyat Mamasa. Karena itu kami mengajak kita semua untuk bersama-sama memanjatkan doa kiranya amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Pengantar LKPJ pemerintah daerah Kabupaten Mamasa tahun anggaran 2021 yang disampaikan oleh Bupati Mamasa Bapak Dr. Anwar Haji Ramdan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa. Paripurna Dewan yang terhormat ini, maka izinkan saya atas nama fraksi Partai Nasdem untuk menyampaikan pandangan umum yang berisi hasil telaah, catatan kajian kritis dan masukan sesuai dengan tugas fungsi pengawasan kami berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Mamasa terkait dengan akses infrastruktur jalan sangat buruk yang menghubungkan daerah ibu kota ke 17 kecamatan yang ada di Mamasa, secara khusus jalan yang menghubungkan kecamatan Nosu dan Pana, kecamatan Pana dan Tabang melalui daerah Usalu, dan juga akses jalan yang ada di kecamatan Bambang. Itu tentunya mengenai persoalan nasib pegawai. Saya lagi aspirasi Mamasa juga mengenai persoalan nasib pegawai pemerintah perjanjian kerja atau P3K sejumlah 394 orang yang tidak terdapat kejelasan mengenai pemberian SK dan gaji mereka. Hal tersebut menjadi penting untuk dipikirkan secara serius oleh pemerintah daerah agar supaya tidak menjadi presiden buruk bagi tata kelola pemerintah daerah Kabupaten Mamasa. Apalagi pemerintah daerah masih harus memikirkan 706 orang lainnya sesuai dengan jumlah 1.100 orang dengan jumlah formasi yang dibuka oleh pemerintah daerah Kabupaten Mamasa yang masih akan mengikuti proses seleksi sesuai dengan tahapan yang dibuat oleh pemerintah. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, selanjutnya kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Mamasa beserta jajaran perangkat daerah pemerintah Kabupaten Mamasa yang telah berkenan untuk hadir bersama mengikuti rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mamasa, dengan harapan kehadiran bersama ini dapat menjadi bukti komitmen lembaga sebagai direncanakan dalam RKPD tahun 2021 dengan tema pembangunan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang didukung pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia. Tujuannya adalah mewujudkan secara konkret program-program pembangunan sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang RPJMD sebagaimana telah diubah melalui Perda Nomor 1 Tahun 2001 tentang RPJMD. Dewan yang banyak. Pertama, bidang pemerintahan. Belakangan ini terjadi dinamika sangat terasa atas berbagai kebijakan pemerintah di Kabupaten Mamasa. Tentu perhatian tersebut harus dipahami sebagai bagian kecintaan rakyat Mamasa terhadap daerah Kabupaten Mamasa dengan harapan untuk terus berbenah, melakukan percepatan dan lompatan menuju membaik, mulai dari isu kecurangan CPNS,
yang dilakukan oleh anak pejabat pemerintah Kabupaten Mamasa, jabatan sekretaris daerah, lelang jabatan mengisi kekosongan, organisasi perangkat daerah, penghapusan tenaga honorer tahun 2023, serta persoalan vaksin 19 adalah hal yang penting yang harus dipikirkan oleh semua pihak. Partai Nasdem menilai bahwa ada kecenderungan pemerintah daerah hari ini anti kritik, bahkan antipati terhadap berbagai macam persoalan aspirasi yang berasal dari masyarakat. Padahal dalam konteks negara demokrasi, pemerintah harus proaktif dan terbuka terhadap segala kritik masyarakat yang pada pokoknya bertujuan untuk membangun kepercayaan publik sehingga pemerintah dimudahkan dalam merealisasikan program-program pembangunan. Birokrasi yang perlu menjadi perhatian serius pemerintah adalah dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, good government, yang tak kekelolaan yang baik, mulai dari etos kerja pegawai, kualitas pelayanan birokrasi, dan mentalitas pejabat publik yang rapuh. Perintah tersebut harus dilakukan semua lini agar pegawai pemerintah sebagai pelayan publik tidak sekedar melaksanakan tugasnya secara mekanis prosedural, sehingga tindakan-tindakan aparatur birokrasi terkesan dan tidak menyelesaikan masalah secara substansi. Mindset dan orientasi birokrasi perlu diubah. Kalimat "kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Kalau bisa dipercepat, kenapa harus diperlambat?" adalah konsep etos kerja birokrasi yang harus ditanamkan. Karena itu penting bagi pemerintah daerah agar supaya memberikan ruang kepada kader-kader terbaik daerah yang memiliki kapabilitas, integritas, dan kapasitas layaknya seorang pejabat publik. Pemerintah Kabupaten Mamasa melelang jabatan pada beberapa OPD yang ini terjadi kekosongan jabatan pimpinan birokrasi. Fraksi Partai Nasdem perlu mengingatkan agar pengisian jabatan tersebut dilakukan dengan prinsip the right man on the right place, sehingga mampu menghasilkan pelayan prima masyarakat. Penempatan pejabat infrastruktural dan pejabat fungsional nantinya harus selektif dan memiliki kemampuan yang memadai, berintegritas dan kompeten, serta memiliki kemampuan di bidang yang dilandasi latar belakang pendidikan yang tepat. Hal yang tidak kalah penting yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah adalah bahwa sesuai peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pemerintah dengan perjanjian kerja, di mana pada tahun 2023 semua pegawai honorer di tingkat pemerintah daerah dihapuskan. Itu pemerintah diharapkan dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegaduhan akibat dampak dan kebijakan tersebut. Pemerintah harus mampu mendesain skema untuk memberi mereka yang telah memberikan jiwa dan raga mengabdi sebagai pelayan bagi masyarakat Kabupaten Mamasa. Fraksi Nasdem di lapangan juga menemukan fakta-fakta kaitannya dengan angka vaksinasi COVID-19. Berdasarkan data yang oleh fraksi Partai Nasdem menemukan bahwa rata-rata masyarakat Mamasa telah mendapatkan vaksin. Bahkan yang tersisa sudah bisa dihitung jari, ataupun mereka persyaratan tidak layak untuk divaksin. Data dikeluarkan pemerintah melalui tim gugus tugas COVID-19 bahwa sampai saat ini angka vaksinasi di kabupaten baru mencapai sekitar kurang lebih 85% untuk mencocokkan data real di lapangan. Mengingat bahwa warga Mamasa yang ber-EKTP
Mamasa, tetapi